Oke, materi IPA terpadu tema 4 tentang globalisasi ini adalah yang akan kalian pelajari dan harus kalian pahami. Itu ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama itu menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu kalian itu bisa menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan mengusulkan sumber alternatif energi listrik itu. Nah, oleh karena itu materi tentang globalisasi IPA ini Bu Ervina buat video supaya bisa kalian mudah memahaminya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini Ibu Ervina akan menyampaikan sedikit materi untuk pembukaan di tema 4. Tema 4 yaitu tentang globalisasi. Dan di tema 4 ini kalian belajar bagaimana bumi kita itu semakin sehat, baik udaranya maupun tentang sumber dayanya. Bu Guru kali ini membahas tentang alam dan yang berhubungan dengan penyaluran listrik kemarin yang kita manfaatkan sehari-hari. Oke, siap? Kita mulai dulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tadi kita melihat bagaimana kondisi bumi kita. Oke, ternyata bumi kita sekarang lagi berduka karena kita mengalami yang namanya pemanasan global. Kita merasakan suhu udara yang ada di sekitar kita kan agak panas. Nah, itu karena salah satunya penyebabnya adalah terjadinya pemanasan global atau global warming. Nah, apa yang dimaksud global warming dan kok bisa sih global warming terjadi? Bagaimana penyebabnya? Kemudian bagaimana sih supaya global warming itu tidak terjadi? Bagaimana caranya? Oke, simak penjelasan Bu Ervina sebagai berikut. Pemanasan global yang terjadi itu akibat dari kandungan gas CO2 yang ada di udara itu meningkat. CO2 itu apa? Karbon dioksida. Nah, di udara meningkat sehingga merusak lapisan ozon yang ada di bumi. Lapisan ozon yang ada di bumi sebagai filter cahaya matahari itu berlubang sehingga sinar matahari yang jatuh ke bumi itu banyaknya tidak tersaring dan tidak terkontrol, sehingga di bumi itu terasa panas sekali. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui apa penyebab yang menimbulkan gas CO2 itu meningkat di permukaan bumi dan bagaimana cara kita supaya pemanasan global itu tidak terjadi. Oke, simak video selanjutnya. Nah, apa saja penyebab kandungan udara kita itu banyak mengandung karbon dioksida? Ada faktor yang paling kita temui sehari-hari, yaitu penggunaan energi listrik yang berlebih. Nah, padahal energi listrik itu yang dipakai oleh pabrik-pabrik besar, kemudian di rumah-rumah tangga atau masyarakat itu didapat dari pembakaran fosil dan batu bara. Jadi listrik yang kita dapat itu dari bahan bakarnya itu dari fosil dan batu bara. Oleh karena itu anak-anak,
kalian harus berusaha untuk menghemat energi listrik, menghemat penggunaan anak-anak. Menghemat energi listrik itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena kita sering melihat fenomena listrik sering padam, kemudian biaya tarif listrik itu tinggi. Itu memperlihatkan bahwa energi listrik itu belum bisa disalurkan secara merata, belum bisa memenuhi juga secara merata untuk memenuhi kebutuhan setiap warga negara kita. Nah, oleh karena itu menghemat listrik itu sangat penting. Nah, selain satu, listrik sering sekali mati. Yang kedua, tarif listrik itu tinggi. Yang ketiga, yang terpenting itu adalah ancaman pemanasan global. Jadi kenapa kita itu perlu untuk menghemat energi listrik itu banyak sekali. Jadi ingat, kita harus gencar dalam kampanye penghematan listrik ya. Ingat, menghemat listrik itu penting. Karena apa? Semakin tinggi konsumsi energi listrik, itu akan meninggikan atau meningkatkan emisi karbon yang dihasilkan oleh pusat pembangkit listriknya. Karena apa? Bahan bakar dari pusat pembangkit listrik itu 60% adalah bahan bakar fosil. Sehingga jikalau emisi karbonnya meningkat, itu akan menyebabkan panas bumi semakin meningkat pula. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi listrik. Oke. Nah, cara menghemat listrik itu ada 3. Nanti bisa cari lagi ya. Yang pertama adalah kita mematikan alat elektronik yang tidak dipakai. Misalkan kita mematikan lampu pada saat malam hari. Jadi ketika kita tidur, lampunya dimatikan karena kita tidak memakai lampu tersebut, atau diminimalisir. Kemudian yang kedua, memilih alat elektronik yang mempunyai daya atau watt yang kecil tapi kualitasnya bagus. Jadi intinya memilih alat-alat elektronik yang memang dayanya itu kecil. Kemudian yang ketiga itu kita mencabut kabel atau peralatan elektronik yang sudah tidak dipakai. Misalkan cas HP ketika tidak digunakan jangan copot untuk ngecas itu, tapi dari saklar itu juga dilepas. Supaya apa? Supaya aliran listriknya itu tidak mengalir di kabel, karena ketika tidak dilepas, arus listrik itu masih mengalir di kabel elektronik itu, cas itu. Ada 3 cara penghematan energi listrik. Oke, mulai dari kecil, mulai dari diri kita, biasakan untuk menghemat energi listrik. Semangat!